Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Ataki dengan NIM 2314010055. Saya dari Kom A, Stambuk 23. Video ini dibuat atas tugas yang diberikan oleh Pak Ade Chandra pada mata kuliah Etika Profesi mengenai haki. Oke, baik, langsung saja. Jadi, apa itu haki? Haki atau hak atas kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hasil kreativitas intelektual seseorang. Nah, konsep haki itu berasal dari pemikiran bahwa karya yang dihasilkan melalui usaha, waktu, tenaga, dan biaya yang layak mendapatkan apresiasi. Nah, jadi oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual tersebut. Tujuan perlindungan ini adalah untuk mendorong dan memotivasi individu agar terus menciptakan karya. Objek perlindungan hukum haki itu mencakup karya-karya yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Berikutnya adalah macam-macam dari haki. Secara garis besar, haki dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk yang kedua yaitu hak kekayaan industri atau industrial property right. Nah, hak kekayaan industri sendiri itu mencakup yang pertama ada paten. Nah, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas invensi baru yang dapat diterapkan dalam industri. Pemegang paten memiliki hak untuk melarang orang lain menggunakan, memproduksi, atau menjual invensinya tanpa izin. Nah, contohnya itu paten teknologi smartphone seperti layar sentuh multi-touch. Nah, berikutnya itu ada desain industri atau industrial design. Nah, desain industri itu melindungi tampilan luar suatu produk, termasuk bentuk, pola, atau kombinasi warna yang memberikan nilai estetika. Hak ini melindungi aspek visual dari produk. Nah, contohnya itu misalnya desain unik dari botol minuman ataupun dari mobil. Nah, berikutnya adalah merek. Merek merupakan simbol, nama, atau tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi merek ini memberikan hak eksklusif untuk penggunaan tanda tersebut dalam perdagangan. Contohnya itu logo Nike dan slogan Just Do It. Jadi logo Nike ini membedakan dengan para pesaing sepatu lainnya seperti Adidas. Nah, berikutnya adalah rahasia dagang atau trade secret. Nah, rahasia dagang itu melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memberikan keuntungan kompetitif. Ini termasuk formula, proses, teknik, atau informasi lain yang dirahasiakan. Contohnya, resep Coca-Cola yang dirahasiakan. Nah, berikutnya adalah fungsi dari haki. Nah, yang pertama itu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Di haki memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya yang mereka ciptakan. Ini berarti bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan, disebarluaskan, dan didistribusikan. Nah, perlindungan ini melindungi pencipta dari penyalinan, penggunaan tanpa izin, atau pencurian karya yang mereka oleh pihak lain. Nah, jadi sebagai hasilnya, pencipta dapat memperoleh keuntungan ekonomi dan mengendalikan distribusi karyanya. Contohnya, seorang penulis lagu memiliki hak cipta atas lagunya, sehingga jika ada pihak lain yang ingin menggunakan lagu tersebut untuk iklan atau film, mereka harus mendapatkan izin dari penulis dan mungkin harus membayar royalti. Nah, berikutnya yaitu fungsi yang kedua sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. Jadi pendaftaran haki
misalnya seperti hak cipta, paten, atau merek dagang, itu berfungsi sebagai langkah antisipasi untuk mencegah pelanggaran. Nah, dengan mendaftarkan karya atau inovasi, pencipta dapat melindungi karyanya dari pihak-pihak yang mungkin ingin meniru, mencuri, atau memanfaatkan karyanya tanpa izin. Jika terjadi pelanggaran, pencipta memiliki dasar hukum untuk menuntut pihak yang melanggar di pengadilan. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mematenkan desain baru untuk smartphone. Jika ada perusahaan lain yang mencoba membuat produk dengan desain serupa tanpa izin, nah si perusahaan pemegang paten dapat mengajukan tuntutan hukum dan melindungi inovasinya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Nah, dengan adanya perlindungan haki, perusahaan dan pencipta didorong untuk terus berinovasi dan menciptakan produk baru yang unik dan berbeda dari kompetitor. Perlindungan ini memberikan insentif bagi pencipta untuk berinovasi karena mereka yakin bahwa karyanya dilindungi secara hukum. Selain itu, perlindungan merek dagang dapat memperkuat citra produk atau layanan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Contohnya, perusahaan kosmetik yang memiliki merek dagang dan desain kemasan eksklusif akan lebih mudah memperluas jangkauan pasar karena konsumen akan mengenali dan mempercayai mereknya. Dengan perlindungan merek dagang, perusahaan ini terlindungi dari kompetitor yang mencoba meniru kemasan atau branding serupa. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas mengenai simbol-simbol yang terkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Nah, yang pertama ada TM atau trademark. Nah, simbol TM itu digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu merek dagang sedang dalam proses pendaftaran atau perpanjangan. Artinya, produk atau merek tersebut belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi sedang diajukan untuk kepemilikan resmi. Contohnya, merek dagang baru yang sedang diajukan ke kantor haki. Nah, yang kedua itu adalah service mark. Service mark itu simbolnya SM digunakan untuk menandai kepemilikan atas suara atau layanan tertentu. Ini sering digunakan untuk melindungi suara unik seperti jingle atau tanda audio dalam film yang tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya. Contohnya itu suara unik di pembukaan film Pixar yang menggunakan lampu loncat. Nah, yang ketiga ada R atau register mark. Nah, simbol R itu menandakan bahwa merek dagang tersebut telah terdaftar dan diakui secara resmi oleh otoritas hukum. Produk atau merek yang menggunakan simbol ini memiliki hak eksekutif untuk menggunakan tanda tersebut. Nah, contohnya itu logo Apple dengan tanda R yang menunjukkan bahwa logo dan nama tersebut telah terdaftar secara resmi. Nah, yang keempat ada simbol C atau copyright. Simbol C digunakan untuk menunjukkan bahwa karya tersebut dilindungi oleh hak cipta. Artinya, hak cipta memberi pemiliknya hak eksekutif atas penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya tersebut. Setiap orang yang ingin menggunakan atau mempublikasikan karya tersebut harus mencantumkan pemilik hak ciptanya. Contohnya sebuah novel yang ditulis oleh J.K. Rowling berjudul Harry Potter and the Sorcerer's Stone dilindungi oleh hak cipta tersebut. Nah, berikutnya adalah dasar hukum. Nah, dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Jadi ini beberapa saya ambil sebagai dasar dari si haki ini. Yang pertama ada UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi UU ini berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Nah, berikutnya juga ada UU nomor 4 tahun 2001 tentang paten. Nah, jadi UU ini berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Dan yang terakhir yaitu UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Jadi UU ini berisi tentang merek,
merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek tersebut. Oke. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang.